Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas bagaimana algoritma terapi dalam manajemen osteoporosis ya. Salah satu eh, obat yang dapat digunakan dalam terapi osteoporosis ini adalah obat-obat golongan bifosfonat ya, bifosfonat. Kayak obat-obat golongan bifosfonat ini atau disebut juga sebagai anti-resorptive agents, ya sesuai dengan namanya ya, dia bekerja menghambat proses resorpsi tulang, gitu ya. Dan tentunya harapannya dengan penghambatan proses resorpsi tadi, tentunya bisa meningkatkan eh, bone mass density-nya, dan mencegah terjadinya fraktur atau meminimalkan risiko terjadinya fraktur. Nah, eh, pengurangan risiko fraktur ini terlihat setelah penggunaan obat-obat golongan bifosfonat ini dalam 6 bulan ya, dalam 6 bulan penggunaan. Nah, apa saja sih obat-obat yang termasuk ke dalam golongan bifosfonat? Di sini ada alendronat, kemudian risedronat, ya, kemudian asam zoledronat, oke, di mana obat-obatan ini sudah di-approve, ya, disetujui oleh FDA sebagai atau diindikasikan pada eh, osteoporosis ya, baik pada kondisi postmenopause, jadi perempuan yang sudah mengalami postmenopause boleh diberikan golongan bifosfonat, ataupun pada laki-laki ya, atau pada orang-orang yang mengalami osteoporosis yang diindus karena penggunaan obat golongan glukokortikoid. Nah, sementara untuk ibandronat ya, baik yang oral maupun IV, ini hanya diindikasikan pada eh, kondisi osteoporosis postmenopause ya. Jadi perlu diingat, ibandronat itu hanya diindikasikan untuk kondisi postmenopause. Hal penting dari penggunaan obat-obat golongan bifosfonat adalah cara penggunaannya ya. Sebagai seorang apoteker atau farmasis, tentunya ini menjadi tugas kita ya, karena pemberian informasi bagaimana menggunakan obat ya, ini menjadi salah satu tugas dari seorang farmasis. Nah, ini penting. Mengapa? Karena penggunaan obat-obat golongan bifosfonat ini sedikit berbeda ya dengan obat pada umumnya. Salah penggunaannya atau keliru menggunakannya tentunya akan mengurangi efektivitasnya ya, sehingga outcome terapi tidak tercapai atau bahkan pasien bisa mengalami efek samping. Nah, untuk itu perlu dicermati bagaimana menggunakan obat-obat golongan bifosfonat ya, untuk mengoptimalkan clinical outcome-nya dan meminimalkan resiko efek sampingnya. Yang pertama yang perlu diperhatikan atau yang perlu disampaikan pada pasien adalah bahwa obat-obat golongan bifosfonat ini sebaiknya diminum di pagi hari ya, dengan air putih ya, tidak boleh diminum dengan kopi, jus ataupun susu ya. Jadi cukup dengan air putih ya. Dan ini diminum 30 menit sebelum makan ya, sebelum mengkonsumsi apapun, sebelum minum apapun ya. Jadi pada saat perut kosong. Cukup dengan air putih ya, dengan kurang lebih 250 mili ya, air putih. Atau untuk ibandronat ini ada pengecualian, dia 1 jam sebelum makan ya. Jadi sebelum mengkonsumsi makanan, obat ataupun suplemen, jadi betul-betul pada kondisi perut kosong. Nah, setelah itu penggunaan bifosfonat ini disarankan, direkomendasikan ya, dikonsumsi atau diminum pada posisi berdiri tegak ya, atau duduk tegak ya. Dan selepas mengkonsumsi obat tersebut juga dipertahankan ya, tetap berdiri atau tetap duduk tegak ya, setidaknya 30 menit ya, atau 1 jam tadi ya, 1 jam pas kalau untuk ibandronat. Tujuannya untuk apa?
Hal ini bertujuan untuk mencegah iritasi pada esofagus ya atau mencegah terjadinya ulcerasi pada esofagus. Oke, jadi diminum tadi sebelum makan atau pada saat perut kosong ya 30 menit atau 1 jam untuk ibandronat, dan selepas itu harus pada posisi berdiri tegak atau duduk tegak ya. Tujuannya tadi untuk mencegah risiko efek samping. Nah, ini penting disampaikan, diinformasikan pada pasien ya. Karena tadi keberadaan makanan atau minuman atau obat lain ini akan mengganggu efektivitasnya. Dan kalau cara minumnya tidak benar juga bisa menyebabkan risiko efek sampingnya untuk pasien. Nah, apa saja efek samping dari penggunaan bifosfonat ini? Ini ada nausea, mual itu ya, atau kadang-kadang juga menyebabkan nyeri pada perut atau dispepsia juga ya. Nah, mungkin juga ini bisa terjadi adanya iritasi di esofagus atau di duodenal ya, atau bahkan bisa menyebabkan ulcerasi, bahkan bleeding ya. Ini juga bisa memungkinkan terjadi. Nah, untuk itu penggunaannya harus benar. Sementara efek samping yang jarang terjadi ya, ada osteonecrosis of the jaw atau ONJ ya. Nah, ONJ ini merupakan apa terjadinya destruksi ya, kerusakan tulang ya, lesi, adanya lesi, luka ya di bagian mandibular ataupun di bagian tulang maksilari ya. Tapi ini jarang, sangat jarang terjadi. Nah, ini contohnya obat alendronat tersedia dalam sediaan tablet oral ya. Dosisnya, nah ini penting juga ya, karena berbeda dosisnya, berbeda frekuensi pemberiannya. Ya, berbeda dosisnya, berbeda tujuan terapinya. Misalnya 5 mg setiap hari atau 35 mg per minggu. Ingat ya, beda dosis, beda aturan minumnya. Nah, ini bertujuan untuk mencegah osteoporosis, sementara untuk terapi treatment osteoporosisnya dosisnya ada yang 10 mg daily tablet atau 70 mg per minggu. Ya, harus hati-hati cek, lihat dosis yang diberikan untuk pasien karena berbeda dosis, berbeda pemberiannya. Ya, jangan sampai misalnya yang 70 mg ini kita berikan daily tablet atau rutin sehari sekali, itu sangat berbahaya ya. Karena kalau 70 mg itu untuk 1 minggu atau 30 mg itu untuk 1 minggu ya, hati-hati. Oke, kemudian nah osteoalendronat juga ini di-approve, disetujui penggunaannya untuk penanganan osteoporosis karena baik pada laki-laki maupun perempuan ya, karena penggunaan glukokortikoid ya, atau mereka atau pasien yang sedang menggunakan glukokortikoid ini juga bisa diberikan terapi alendronat ya, khususnya mereka yang mengalami osteoporosis karena penggunaan glukokortikoid ya.